pagi Ibu Bapak, salam Bivo Bible Voice. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini kita akan bahas mengenai Santo Yusuf bekerja, karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Santo Yusuf bekerja. Jadi kita akan bahas kitab suci bicara apa sih tentang Santo Yusuf yang bekerja ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa kitab suci tidak mencatat satu patah kata pun keluar dari mulut Yusuf, dari mulut Santo Yusuf. Oleh karena itu, ketika gereja mencanangkan Santo Yusuf sebagai patron para pekerja, maka kitab suci mengatakan apa? Di mana kitab suci menunjukkan bahwa Santo Yusuf adalah seorang yang bekerja. Nah, bekerjanya ini bekerja apa? Maka mari kita buka kitab suci kita di Injil Matius bab pertama. Sebelum ke sana, bolehkah saya bertanya kepada Anda, Santo Yusuf kira-kira berapa kali menerima mimpi? Mimpi Santo Yusuf itu kan terkenal sekali ya. Tapi ada berapa banyak dari kita yang menjawab kalau ditanya hal tersebut akan menjawab 3 kali mimpi. Tapi apakah benar 3 kali? Jangan-jangan cocok logi, karena 3 itu kan angka yang sangat sakral ya di dunia Kristen ya. Yesus bangkit di hari ketiga, Tritunggal Maha Kudus, Yesus berkarya selama 3 tahun, meninggal pada usia 33 ya menurut tradisi, dan masih banyak lagi. Ketika ditanya secara tidak sadar kita akan jawab gampang 3. Tapi coba kita lihat ya. Dan kita mau lihat nanti dalam mimpi tersebut. Di kitab suci juga sudah menunjukkan bahwa Santo Yusuf bekerja. Melalui mimpi, Santo Yusuf bekerja. Kita lihat Matius bab 1 ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya adalah ketika Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam ya. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ya, silakan dilanjutkan. Saya hanya mau menggarisbawahi ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lihat, setelah mendapat mimpi, Yusuf berbuat setelah bangun ya. Jadi berbuatnya itu bukan dalam keadaan mimpi, tapi setelah bangun dia langsung berbuat. Lalu kita lanjutkan ke bab 2 dengan judul perikop menyingkir ke Mesir. Ini mimpi yang kedua. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, mimpi yang kedua, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Apa yang dilakukan Yusuf? Langsung di ayat 14, Yusuf pun bangun. Jadi ini sudah mimpi yang kedua ya. Kalau mimpi yang pertama tadi dibilangnya kan setelah bangun. Jadi ada mungkin kalau mimpi yang pertama tidur, mendapat mimpi, kemudian tidur lagi, baru setelah bangun dia mengambil Maria. Tapi di mimpi yang kedua, begitu dapat mimpi, Yusuf pun setelah selesai malaikat berbicara, Yusuf pun langsung bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Jadi tidak menunggu sampai pagi, mengungsi atau menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga adalah ketika keluarga kudus sudah berada di Mesir ya, yaitu ada di ayat ke-19. Kembali dari Mesir, judulnya ayat 19. Setelah Herodes mati, malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Lalu langsung di ayat ke-21, Yusuf pun bangun, jadi langsung bangun gitu ya. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Israel. Tanpa bertanya, tanpa komplain, tanpa suatu berat hati, Yusuf langsung melakukan. 3 kali mimpi dan 3 kali Santo Yusuf sudah berbuat. Bukankah ini juga sama dengan Yusuf bekerja?
yang mungkin bisa ditafsirkan lain, tetapi dalam kaitannya dengan perayaan Santo Yusuf, kitab suci sudah menampakkan atau menunjukkan bagaimana Santo Yusuf itu sudah bekerja dari awal kelahiran Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lalu ternyata ada mimpi yang keempat. Dalam perjalanan kembali dari Mesir menuju Israel, malaikat Tuhan menampakkan diri lagi dalam mimpi dan mengatakan bahwa keluarga kudus Yusuf harus membawa Maria dan Yesus, bayi Yesus, ke sebuah daerah namanya Galilea dan tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. Nah, disinilah tampak Santo Yusuf sebagai seorang pekerja, dalam tanda kutip pekerja duniawi. Kalau tadi 3 mimpi yang pertama, Santo Yusuf melakukan pekerjaan ilahi, ya, menyelamatkan bayi Yesus, kemudian menjadi pelindung bagi Maria dan bayi Yesus, ya. Nah, tapi di mimpi yang keempat itu mau menunjukkan bagaimana Santo Yusuf juga bekerja secara duniawi. Kok bisa? Dari mana kitab suci tidak mengatakan itu? Tidak. Tetapi kalau kita mau coba telisik lebih dalam, awalnya Yusuf itu disuruh pergi ke tanah Israel. Dan pasti sebagai orang Yahudi, ya, saya yakin ketika ibu bapak, ya, yang dulu mungkin tinggalnya di daerah, tiba-tiba dapat kesempatan pergi ke sebuah, pergilah ke tanah Jawa misalnya, ini sedang tinggal di luar pulau Jawa, pergilah ke tanah Jawa, mana daerah pertama kali yang akan ibu bapak tuju? Pasti kota besar, betul tidak? Bisa ke Jakarta, itu pasti tujuan utama pertama, atau mungkin kota besar kedua Surabaya, atau di Jawa Barat ada Bandung, Jawa Tengah ada Semarang, ada Jogja, ya. Itu tujuan utamanya pasti yang ada dalam pikiran kita. Kenapa? Karena di sanalah kesempatan untuk membangun keluarga, untuk membangun rumah tangga, membesarkan anak. Di sana lebih terjamin keamanan, lebih terjamin, ya, bukan 100% baik, tidak, tetapi lebih terjamin. Pekerjaan banyak, ya. Kemudian hidup bisa terjamin secara duniawi, secara akal sehat manusia. Lalu tiba-tiba ketika sudah punya rencana mau ke suatu kota besar, tiba-tiba ada yang mengatakan, atau orang tua mengatakan, jangan ke Jakarta, jangan ke Surabaya, jangan ke Semarang, atau pergi ke sebuah kota kecil yang di sana, atau di sebuah pedesaan, atau di sebuah lereng gunung. Pergi saja ke daerah yang dekat dengan gunung, jangan ke kota. Tetap di Pulau Jawa, tapi daerah dekat dengan gunung. Tentu pasti akan berdebat dulu, ya, dengan orang tua. Bagaimana mungkin, nggak bisa ini dan segala macam. Tetapi Santo Yusuf tidak. Santo Yusuf langsung pergi. Nah, kalau di teks lain di kitab suci dikatakan bahwa setelah umur 12 tahun, Yesus yang setelah tertinggal di bait Allah, Yesus tinggal bersama Yusuf dan Maria dan bertambah besar, kemudian bertambah hikmatnya. Nah, pernahkah terbayangkan oleh ibu bapak bagaimana mungkin Yesus bisa bertambah besar? Bertambah besar berarti mengikuti seperti pertumbuhan alamiah manusia, ya, yang butuh makan, butuh minum. Kalau butuh makan dan minum, butuh juga tempat tinggal supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Berarti kan butuh penghasilan untuk bisa membeli makan. Karena Santo Yusuf, Bunda Maria kan bukan orang kaya, ya. Dia nggak punya ladang, dia nggak punya kebun. Bagaimana dia bisa menghasilkan makanan? Ya otomatis harus bekerja dulu, menerima upah, lalu bisa menyediakan makanan di meja makan. Hanya pertanyaannya, upah seperti apa yang diterima oleh Santo Yusuf di sebuah desa kecil bernama Nazaret, dibandingkan kalau dia bisa pergi ke Yerusalem saat itu misalnya. Tentu dia akan bisa membangun rumah yang lebih besar. Pekerjaannya mungkin dari yang dia menjadi seorang tukang kayu, dia malah bisa jadi mandor gitu. Bisa jadi mandor, kemudian nyuruh orang, dia santai-santai, kemudian Tuhan Yesusnya bisa dalam pengasuhan Santo Yusuf dengan lebih maksimal.
Tetapi semua itu dikesampingkan, mimpi itu dikesampingkan, mimpi pribadi Santo Yusuf dikesampingkan, dan ia memilih mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan dan tinggal di Nazaret. Dan saya yakin Santo Yusuf bekerja di sana sebagai seorang tukang kayu. Maka dari 4 mimpi, Santo Yusuf sudah menunjukkan selain ketaatan, tapi bagaimana ia juga bekerja. 3 kali ia mengerjakan pekerjaan ilahi. Dan yang keempat, yang paling kecil ia lakukan, ya, mimpi yang paling orang jarang sadar, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam, mempunyai arti yang begitu bermanfaat bagi kita. Maka ibu bapak, tidak peduli ibu bapak sekarang berada dalam kondisi seperti apa, apakah bekerja atau sedang struggling dengan usaha, atau misalnya lagi kesel dengan atasan di kantor, atau sedang mempertimbangkan mau resign, cari kerja-kerja lain, maka berkacalah pada Santo Yusuf. Pergilah kepada Santo Yusuf, ite et Iosef. Teladanilah Santo Yusuf, biarkan ia bekerja dalam hati kita, dan biarkan ia juga menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pria, seorang suami dan ayah bekerja. Tanpa mengeluh, tanpa komplain, tanpa mempertanyakan ini itu, jalani saja. Toh pada akhirnya, Santo Yusuf pun berhasil. Ia berhasil membesarkan Yesus, mendidiknya, dan bahkan dalam beberapa pengajaran Yesus kita bisa lihat bagaimana keutamaan Santo Yusuf, bagaimana teladan Santo Yusuf, ketaatannya itu diikuti oleh Tuhan Yesus. Maka kalau ada lagu yang mengatakan, lagunya Laskar Pelangi ya, yang mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Ya betul, lirik itu menjadi begitu bergema karena berawal dari mimpi. Maka Santo Yusuf berhasil menaklukkan dunia. Maka kalau Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, itu benar. Dan Santo Yusuf sudah menunjukkan itu. Ia memanifestasikan imannya kepada Tuhan dengan perbuatan yang langsung ia lakukan, tanpa komplain, tanpa mempertanyakan, tanpa meragukan sedikit pun. Akhirnya, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah aku menerima ajakan Tuhan atau arahan Tuhan dengan senang hati? Atau jangan-jangan masih ada keraguan-raguan dalam hati kita? Maka belajarlah dari Santo Yusuf, dan biarkan ia juga semakin hari semakin dekat dengan keluarga kita. Selamat Hari Raya Santo Yusuf bekerja, dan semoga kita semua semakin diberkati Tuhan. Ite et Joseph. Salam Bifol.